Oke, salam semuanya. Ketemu lagi untuk video berikut. Ini video ketiga tentang gender dan pasca kolonialitas, dan hari ini kita akan berbicara tentang posisionalitas dan esensialisme strategis. Ini kelanjutan dari pembahasan seputar dilema-dilema yang sudah kita bahas terkait pengaruh wacana kolonial terhadap feminisme, bagaimana feminisme sering disalahgunakan di situ. Kemudian kita melihat betapa sulitnya ya melakukan kritik gender di tengah kondisi pasca kolonial. Bagaimana tepatnya kita bersikap sehingga tidak jatuh ke dalam perangkat justru mereproduksi wacana kolonial, misalnya dengan memandang perempuan lain sebagai terkebelakang, dengan memandang satu standar sebagai yang paling teremansipasi, yang kemudian sering merujuk ke Barat sebagai seakan-akan paling maju. Nah, ini kan hal yang dalam keseharian sering sekali kita jumpai, kita alami dilema-dilemanya, masalahnya, kemudian bagaimana kita sebaiknya memposisikan diri dan apa strategi yang bisa diambil. Kita akan sedikit melanjutkan pembahasan seputar itu hari ini. Baik, saya akan share screen. Maaf, ini setiap kali saya mau rekaman, barulah ayam itu mulai heboh di luar. Mungkin dia ikut mendengarkan. Oke, baik. Nah, itu dia lagi. Jadi terganggu. Oke, jadi itu judul kita hari ini. Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu posisionalitas, apa pentingnya memikirkan posisi kita sendiri dalam kerja akademis kita, ataupun misalnya kerja aktivisme, dan kemudian sedikit berbicara tentang gagasan esensialisme strategis. Nah, berangkat dari posisionalitas, kenapa muncul pembahasan seputar posisionalitas dalam arti bahwa ketika kita menulis, ketika kita berbicara, kita harus mempertimbangkan posisi kita sendiri. Siapa kita, dari mana kita berbicara. Itu yang dimaksudkan dengan posisi. Nah, itu muncul dari sejarah dunia akademis, di mana justru dulu hal seperti itu sering sekali tidak diperhatikan. Jadi dulu justru di dunia akademis ada tuntutan untuk objektif dan berjarak yang sering sekali dimaknai sebagai subjektivitas si peneliti, si penulis itu tidak boleh dihadirkan. Jadi kita menulis atau akademisi menulis seakan-akan dirinya itu tidak ada, sekedar mendeskripsikan, membahas topik yang ingin dibahas. Misalnya di dalam tulisan antropologi, itu berwujud deskripsi tentang budaya orang lain misalnya. Nah, yang ditulis katakanlah seakan-akan si peneliti itu mengambang di udara di atasnya itu, memandang dari atas, gitu kan.
seakan-akan dia tidak hadir berinteraksi, dan kemudian interaksi itu juga ikut mempengaruhi outcome dan perspektif dia sendiri juga ikut terlibat di situ. Jadi seakan-akan berjarak dan tadi objektif. Nah itu sudah ketinggalan zaman sekarang, ketinggalan zaman sekali pada masa sekarang. Jadi ya memang di kajian budaya secara umum, bukan hanya di kajian pasca kolonial atau gender, pendekatan seperti itu sudah bukan hanya tidak lagi populer, tapi tidak lagi bisa diterima. Jadi ya umumnya di kajian budaya kita dituntut untuk menyadari siapa diri kita dan untuk mempersoalkannya juga. Jadi misalnya kita melakukan penelitian lapangan, ya kita berceritalah bagaimana interaksi kita dengan orang yang kita teliti atau hal yang kita teliti. Sering sekali berangkat dari memang sudah ada hubungan pribadi dengan hal itu, entah berupa minat, entah berupa persahabatan dan perkenalan dan sebagainya. Jadi memang itu layak dan harus dipersoalkan di mana kita berdiri. Kita misalnya sebagai insider atau sebagai outsider dan sebagainya. Jadi itu sekarang ya lebih eksplisit dipersoalkan. Salah satu wujudnya juga dalam penulisan, misalnya di zaman dulu kata saya atau aku apalagi hampir tidak pernah muncul di tulisan akademis. Kalau di masa kini jauh lebih diterima, walaupun di Indonesia dan termasuk bahkan ya mungkin di Sadara Dharma juga dosen yang bisa menerima itu ada, dan ada juga yang masih menganjurkan untuk menggunakan kata penulis misalnya. Nah, jadi itu salah satu wujud dari perubahan itu, bahwa kita harus melibatkan ke subjektivitas kita. Nah, feminisme itu cukup berperan ya dalam perubahan yang penting ini. Nah, di mana akademisi feminis termasuk yang pertama yang mempersoalkan posisi diri itu. Jadi ya ini berangkat lahir juga dari kecenderungan di mana tadinya subjektivitas penulis tidak pernah dihadirkan, tapi seakan-akan secara implisit diasumsikan laki-laki. Jadi menulis dari perspektif yang terkesan netral, tapi kalau dipikirkan lebih jauh itu sebenarnya posisi laki-laki. Nah, di mana kemudian sering sekali akademisi feminis yang untuk menanggapi itu, untuk mengubah kebiasaan itu, menghadirkan hal-hal seperti saya ketika masuk ke tulisan ada cerita pribadi, ada pengalaman yang dikisahkan ya, untuk mengilustrasikan sebuah persoalan yang ingin dibahas misalnya. Jadi ya hal-hal seperti itu mulai banyak muncul di tulisan para feminis. Nah, jadi ya itulah yang terkait dengan posisionalitas. Di posisionalitas itu berkaitan dengan pertanyaan di mana posisi kita dalam peta relasi kuasa yang kompleks, di mana kita selalu terlibat. Misalnya relasi gender, relasi kelas sosial, ras, etnisitas, juga relasi kuasa global. Nah, itu perlu ya dalam pendekatan ini perlu disadari sebagai sesuatu yang perlu dipikirkan. Nah, jadi kita perlu sadar bahwa posisi di mana kita berada itu membentuk pengalaman kita,
nilai hidup kita, perspektif kita. Saya minggu lalu kita berbicara tentang konsep subaltern. Nah, kenapa seorang perempuan kelas menengah kesulitan untuk membayangkan pengalaman subaltern? Nah, itu kan karena memang ada posisi yang berbeda. Jadi berangkat dari posisi yang berbeda, pengalaman hidupnya menjadi berbeda, sehingga kalau itu tidak dipikirkan, lalu si perempuan kelas menengah ini misalnya begitu saja membicarakan posisi si subaltern, pengalamannya, mengasumsikan dia tahu kebutuhannya, keinginannya, dan sebagainya, nah itu akan bermasalah. Jadi hal itu perlu selalu disadari. Di mana posisi diri kita. Nah, kenapa dibilang posisi yang kompleks? Karena tentu saja selalu bukan hanya satu unsur. Nah, misalnya saya berbicara di sini ya sebagai perempuan, sebagai orang Eropa, kulit putih, Muslim, berpendidikan tinggi, kelas menengah. Ya, ini kan semuanya menyatu gitu kan, dan tidak terpisahkan satu sama lain, dan bisa membentuk posisi yang relatif unik gitu kan. Karena kombinasi-kombinasi semacam itu gitu kan. Seperti untuk saya misalnya gitu kan, di tengah relasi kuasa global, di satu sisi saya seakan-akan berada di posisi yang sangat paling diuntungkan, karena saya kulit putih, saya berasal dari Eropa, paspor saya Jerman, itu jelas sekali menguntungkan saya. Tapi di sisi lain, saya Muslim yang merupakan mungkin agama yang paling banyak dicurigai, diberi stereotipe paling negatif, paling terkebelakang saat ini gitu kan, di tengah kondisi global yang ada. Nah, jadi ini kan kompleks gitu kan. Saya pernah membaca sebuah artikel di mana orang seperti saya ya mualaf kulit putih itu disebut sebagai non-normative white. Ya, itu mungkin istilah yang menarik untuk mendeskripsikan posisi yang saya duduki. Ya diuntungkan karena white, karena kulit putih, tapi ada unsur non-normatif karena biasanya orang kulit putih dianggap pasti bukan Muslim. Jadi ya bisa kompleks semacam itu, hanya sebagai contoh. Nah, ini sebuah definisi tentang posisionalitas, positionality. Tidak perlu saya baca semuanya, cukup panjang, dari Chris Barker. Nah, yang terakhir yang saya tebalkan saja yang paling penting, yaitu the position from which knowledge is enunciated will shape the very character of that knowledge. Jadi ya tadi sudah kita bicara tentang pengetahuan yang tidak pernah netral, gitu kan. Nah ini yang dimaksudkan di situ. Jadi posisi dari mana kita berbicara akan membentuk pengetahuan yang kita produksi. Gitu kan. Tidak mungkin kita 100% berjarak dari situ, objektif. Gitu kan. Tapi selalu pengalaman diri kita, posisi diri kita akan ikut membentuk pengetahuan yang kita hasilkan, dan itu perlu kita sadari. Nah, yang saya maksudkan di sini untuk membedakannya, kadang-kadang dalam rangka politik identitas, ada semacam anggapan bahwa siapa diri kita itu yang menentukan tentang apa yang kita bisa berbicara. Jadi seakan-akan orang hanya bisa atau perlu berbicara mewakili kelompoknya sendiri. Misalnya
yang berhak berbicara tentang gay, ya gay sendiri. Kalau yang bukan gay berbicara, ya langsung dianggap kurang sah atau perlu dicurigai. Gitu. Hanya perempuan yang bisa membahas persoalan perempuan dan sebagainya. Nah, bukan itu yang saya maksudkan di sini. Jadi posisionalitas itu artinya bahwa kita menyadari dari mana kita berbicara. Meski kita bisa berbicara tentang apapun, ya. Misalnya saya sebagai orang kulit putih berbicara tentang orang kulit berwarna atau kulit hitam, ya. Saya harus sadar bahwa saya berbicara dari posisi itu, bahwa saya tidak besar dengan rasisme yang mungkin mereka alami misalnya, atau bahwa ya posisi saya di situ itu membentuk pengetahuan yang saya miliki, gitu, karena pengalaman hidup yang sangat berbeda, misalnya antara saya yang besar di Jerman dengan orang yang besar di Indonesia misalnya. Jadi itu bukan berarti saya tidak bisa ikut berbicara, tapi saya harus menyadari kompleksitas situasi tersebut. Nah, posisi yang kita duduki ini itu bisa saja menguntungkan kita, bisa juga merugikan kita. Nah, kalaupun sistem itu menguntungkan kita, misalnya kita saya rasa bagi akademisi pasti ada sesuatu yang mendukungnya, misalnya entah kelas, entah ras, gender, gitu kan. Pasti ada sesuatu yang yang mendukung, gitu. Sehingga kita bisa berada di posisi yang relatif diuntungkan, bisa berpendidikan tinggi, bisa menjadi akademisi, entah mahasiswa, entah dosen, misalnya itu pasti ada unsur seperti itu, sesuatu yang menguntungkan kita dalam posisi yang kita duduki. Nah, dan itu tentu bagian dari sebuah sistem yang tidak adil. Nah, misalnya karena kelas sosial kita, kita lebih dimudahkan untuk memasuki pendidikan tinggi. Atau karena gender kita, misalnya bagi laki-laki, ya banyak pintu lebih terbuka. Kita tidak mengalami diskriminasi tertentu yang wajar dialami, sering dialami, bukan wajar sih, sering dialami oleh perempuan. Nah, jadi ya itu ada sistem yang tidak adil yang melatari itu. Nah, ketidakadilan itu tentu saja bukan ciptaan kita, gitu kan. Itu sudah ada tanpa bisa kita pengaruhi secara langsung, tapi ternyata menguntungkan kita. Nah, ini bagaimana, gitu kan. Nah, di situ tentu dalam menyadari posisi kita tadi, itu langkah pertama ya kita menyadari, oh ya ternyata saya diuntungkan ya gitu kan, oleh sistem yang ada. Misalnya bagi saya pribadi di momen tertentu dalam kehidupan saya sadar bahwa oh ternyata saya lahir di Jerman, warna kulit saya seperti ini, gitu kan. Itu menguntungkan saya ya, latar belakangnya kelas menengah pula gitu kan. Jadi sangat banyak hal yang dimudahkan untuk saya sekedar karena itu gitu kan. Nah, itu kan tentu bukan buatan saya, tapi ya itu ternyata membentuk ya hidup saya, memudahkan perjalanan hidup saya. Saya bisa traveling kemana-mana, tidak pernah dituntut punya visa, atau kalaupun butuh mudah sekali memperolehnya misalnya.
saya jarang berkesulitan keuangan untuk misalnya berpendidikan dan sebagainya. Itu faktor-faktor yang sangat penting. Nah, bagaimana kita kemudian menyikapi ketidakadilan yang kita amati itu. Nah, di situ kita punya pilihan ya untuk mendukungnya. Dia memanfaatkan sistem itu dan kemudian justru mengharapkan sistem itu tetap berlanjut agar kita atau keturunan kita orang sekelompok dengan kita, seposisi dengan kita tetap diuntungkan, atau kita bisa mengkritik sistem itu. Nah, jadi ya di situ kemudian mulai masuk pilihan politis yang menjadi bagian dari tadi posisionalitas itu. Nah, ini sebuah peristiwa yang diceritakan oleh Spivak yang terjadi dalam pengalamannya mengajar di Amerika Serikat. Jadi waktu itu ada mahasiswa gitu, yang ketika ia mendengarkan semua penjelasan Spivak yang sudah sempat kita bahas sedikit minggu lalu, dia kemudian menjadi sadar akan posisinya. Nah, mahasiswa ini seorang laki-laki berkulit putih, kelas menengah. Nah, ini bagaimana gitu kan? Dia merasa berarti ternyata secara gender, ras, dan kelas saya diuntungkan di sini. Nah, bagaimana kemudian saya mau terlibat dalam pengetahuan ini? Gitu kan? Nah, kemudian justru dia si mahasiswa ini mengatakan, gitu kan, nah saya hanya laki-laki borjuis kulit putih, saya tidak bisa bicara. Gitu. Nah, tidak bisa berbicara dalam arti dia merasa setiap saya berbicara itu akan tidak politically correct, gitu kan? Karena dari perspektif laki-laki kulit putih, borjuis pula, gitu kan? Nah, bagaimana dia mesti menyikapi itu, gitu kan? Jadi mending diam sajalah, gitu kan? Karena membiarkan perempuan, orang kulit berwarna dan sebagainya berbicara. Nah, kemudian Spivak di sini mendeskripsikan bagaimana dia menyikapi itu. Nah, dia kemudian berkata, kenapa Anda tidak mencoba untuk sampai tingkat tertentu menumbuhkan kemurkaan dalam diri Anda terhadap sejarah yang telah menuliskan naskah yang begitu keji bagi Anda, sehingga kini Anda tidak dapat berbicara. Di terjemahan saya jadi naskah yang kecil di sini, an abject script gitu kan. Jadi sejarah menulis semacam skrip naskah gitu kan, bagi kita dalam arti bahwa sejarah yang membentuk posisi-posisi itu sejarah termasuk di sini tentu saja sejarah kolonialisme yang telah memposisikan laki-laki kulit putih di posisi yang seakan-akan kalau dia berbicara itu langsung atas nama dominasi, langsung sebagai saya ini standar, saya yang paling objektif. Nah, jadi ya karena sejarah menuliskan naskah seperti itu, di mana seakan-akan kalau kita semua menjadi bagian dari terus-menerus mengulang naskah itu. Nah, bagaimana itu harus disikapi? Nah, yang dikatakan Spivak di sini, develop a certain degree of rage gitu kan. Jadi rage itu kemarahan yang amat sangat gitu kan. Jadi ya marahlah pada skrip itu. Artinya kita mesti memiliki sikap kritis terhadap posisi yang diberikan pada kita. Di pilihannya tadi ya ketika ada posisi yang kita duduki tanpa kita kehendaki sendiri, sekedar ya karena kita lahir di situasi tersebut,
berarti kita diuntungkan di situ. Gitu. Nah, ketika kita sadar bahwa itu tidak adil, gitu kan, dan ternyata kita yang diuntungkan, gitu kan. Nah, kita kemudian mesti develop a certain degree of rage. Jadi kita mesti marah terhadap itu. Kenapa seperti ini ya, gitu kan? Kenapa tidak adil seperti ini? Kenapa saya yang diuntungkan sehingga saya sekarang merasa tidak nyaman, merasa tidak bisa berbicara dengan wajar karena langsung seakan-akan ingin mendominasi, gitu kan? Jadi ya itu yang yang diusulkan oleh Spivak di sini. Nah, jadi itu ya tentang posisionalitas. Gitu. Jadi ya tentu untuk setiap kasus, setiap manusia yang bersuara, terutama ya yang menjadi akademisi, yang menjadi penulis, termasuk sastrawan misalnya, seniman, aktivis, gitu. Nah, yang punya tanggung jawab untuk mengolah hal tersebut. Jadi sadar di mana posisinya, sadar di mana kita diuntungkan ataupun dirugikan, kemudian mengolah suara kita dan sikap kritis kita perangkat dari posisi itu. Jadi ya intinya kita setiap kali kita bersuara, kita sadar di mana posisi kita, juga dalam hal terhadap hal yang kita bicarakan. Jadi ketika kita membahas sesuatu, gitu kan bukan sekedar ya setiap saat misalnya saya berbicara sebagai perempuan Jerman kelas menengah Muslim, gitu kan. Tapi tergantung dari saya berbicara tentang apa, nah posisi yang mana yang berperan. Yang mungkin ketika saya berbicara tentang feminisme, ya gender yang berperan, tapi yang lain unsur lain juga ikut mempengaruhi. Gitu kan. Ketika saya berbicara tentang agama, gitu kan, saya harus sadar bahwa oh ya saya berangkat dari posisi saya sendiri sebagai Muslim. Gitu. Jadi ya tentu tergantung konteks juga. Kita harus perlu menyadari di mana posisi kita dan di mana apakah kita diuntungkan atau dirugikan, bagaimana kita mengolah posisi itu secara kritis dalam bersuara. Nah, kemudian melanjutkan dengan tadi ada istilah satu lagi yang akan kita bahas hari ini, yaitu seputar esensialisme strategis. Nah, sebelum masuk ke esensialisme strategis ini, konsep ini yang juga berasal dari Spivak, kita akan lebih dulu melihat esensialisme itu sendiri sebetulnya apa, baru melihat esensialisme strategisnya. Nah, esensialisme ini juga memang relevan dibicarakan dalam konteks kolonialisme dan juga gender, karena memang itu salah satu tantangan yang sering sekali kita hadapi, gitu kan. Adanya esensialisme dalam banyak wacana keseharian kita. Nah, esensialisme itu pada dasarnya adalah keyakinan bahwa manusia itu memiliki sifat bawaan atau esensi, gitu kan. Jadi esensialisme kan dari esensi, gitu kan. Jadi sesuatu yang memang sudah menjadi ciri tertentu dan tidak bisa diganggu gugat, seperti misalnya sifat bawaan sebagai perempuan, sebagai bagian dari ras atau etnis tertentu. Jadi sesuatu yang sudah terberi dan sesuatu yang tepat, tetap. Jadi tidak berubah, fix gitu ya. Jadi bukan cair, bukan hasil konstruksi gitu kan,
bukan berubah sepanjang hidup, tapi sesuatu yang memang sudah demikian dan akan tetap demikian. Jadi itu esensialisme. Jadi misalnya ketika dalam kaitan dengan gender, orang merasa ya itu seseorang itu kan lahir laki-laki atau perempuan, gitu kan, lalu sudah terberi, gitu kan, dia itu manusia yang seperti apa. Ada sifat-sifat tertentu, sifat dasar tertentu misalnya yang memang sudah dari sananya, gitu kan, sebagai semacam esensi itu dimiliki oleh semua laki-laki dan semua perempuan. Nah, atau ras ataupun agama tertentu sudah memiliki sifat tertentu yang memang seperti itu sejak dulu dan dianggap tidak berubah, tetap seperti itu adanya. Nah, itu bisa, esensialisme itu bisa bersifat biologis, tapi pada saat ini juga sering sekali bersifat kultural. Jadi mungkin orang menyadari bahwa sesuatu itu terbentuk karena pendidikan dan sebagainya, tapi dianggap bahwa budaya tertentu, misalnya budaya Arab, budaya Muslim misalnya, seperti yang dibahas banyak oleh Edward Said dalam bukunya Orientalisme, itu ada esensialisme di situ dalam arti orang menganggap, orang yang memandang dari luar, para orientalis, orang barat, memandang bahwa ada esensi tertentu seperti di situ. Orang Arab tuh selalu seperti ini, atau Muslim itu selalu seperti ini, seperti itu. Jadi sesuatu yang dianggap selalu tetap fixed, tidak berubah, dan sepanjang sejarah memang demikian adanya. Nah, dalam konteks kolonial memang esensialisme ini umum ditemukan, sudah kita bahas. Sering sekali itu terjadi dalam rangka othering. Othering itu memandang yang lian, gitu, ya meliankan orang lain. Jadi memandang orang lain, kemudian melihat, oh ini dia begitu, gitu, saya begini. Dia berbeda secara secara substansial dari saya. Nah, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang tetap seperti itu, gitu kan. Jadi di situ ada esensialisme. Esensialisme bahwa ya secara esensi, gitu kan, si lian itu berbeda dari kita. Nah, sedikit latar belakangnya tentang orientalisme, karena ini memang sangat terkait untuk memahami juga pembahasan selanjutnya. Nah, ini nanti lebih banyak dibahas di kuliah kajian pasca kolonial, tapi di sini hanya sekilas saja. Di bukunya Orientalisme, Edward Said itu membahas kecenderungan ini, yaitu kecenderungan di sebagian ilmuwan, kemudian seniman, sastrawan, dan sebagai akibatnya ya atau sebagai implikasinya juga masyarakat Barat secara keseluruhan, untuk membedakan secara tegas antara Oksiden dan Orient, Barat dan Timur. Nah, dan itu saya rasa saat ini bukan hanya terjadi di negara-negara Barat, tapi di seluruh dunia kita mengenal pembedaan itu, kita sering menggunakan itu, jadi seakan-akan ada sebuah esensi yang membedakan. Orang Timur tuh begini, orang Barat tuh begitu. Nah, jadi ya Said mendeskripsikan hal itu di bukunya. Dan ya sedikit tentang stereotip Orient yang dideskripsikan di sini.
Nah, antara lain, ya, nah, dan ini memperlihatkan esensialismenya ya. Timur itu sering dibayangkan sebagai timeless, statis. Jadi seakan-akan budaya Timur yang ada saat ini, ya, budaya Timur pun sebenarnya sebuah istilah yang aneh gitu kan, karena yang dimaksudkan yang mana gitu. Timur itu sangat luas, gitu. Bisa merujuk ke Indonesia misalnya, atau Cina, atau Jepang, atau Timur Tengah, gitu kan. Semuanya disebut sebagai Timur. Gitu. Nah, tapi yang paling banyak dibahas di bukunya Said itu Timur Tengah. Nah, jadi budaya Timur itu dipahami sebagai sesuatu yang timeless, yang seakan-akan berada di luar waktu. Jadi ketika kita memandang ke masa lalu, kemudian memandang yang sekarang, itu seakan-akan hampir tidak berubah sama sekali. Jadi ya sering sekali itu membuat orang Barat merasa bahwa kalau dia ke Timur, dia seakan-akan ke masa lalu. Karena itu dianggap sama dengan sekian dekade ataupun abad yang lalu tidak ada perubahan yang berarti, tidak ada kemodernan gitu. Nah, kemudian Timur yang sering sekali dideskripsikan sebagai ganjil, abnormal, gitu kan. Jadi di situ juga ada esensialisme dalam arti meliankan, menganggap ya ini yang normal adalah Barat, kemudian dalam budaya Timur yang dilihat adalah ada hal yang aneh, tidak terpahami, entah sebagai hal yang sangat positif, eksotis, ataupun negatif, menjijikkan, mengancam, dan sebagainya. Nah, kemudian juga ya stereotipe yang jelas sekali negatif. Orang Timur dianggap bermoral rendah, memiliki sekian sifat buruk seperti pengecut, malas, tidak bisa dipercaya, mudah melakukan kekerasan, hasrat tidak terkendali, dan sebagainya. Nah, mungkin stereotipe misalnya mudah melakukan kekerasan itu sampai sekarang sangat sering kita saksikan melekat ke kaum Muslim. Jadi sering sekali penggambarannya adalah orang Islam pasti melakukan tindakan teroris, kekerasan, dan sebagainya. Itu sangat sering direproduksi terus-menerus, misalnya dalam berita, gitu, dalam arti bahwa peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi itu diberitakan sebagai wakil keislaman yang memang dari dulu seakan-akan seperti itu adanya. Nah, jadi ya kita melihat betapa dalam othering yang terjadi dalam rangka kolonialisme, khususnya di sini orientalisme, itu memang di situ ada esensialisme tertentu. Nah, esensialisme ini tentu saja bukan sesuatu yang tidak dikontestasi. Ini sudah sangat banyak dikritik dan sering sekali juga disubversi. Ini hanya satu contoh yang bagi saya menarik yang ingin saya ceritakan sekilas. Nah, jadi ini sebuah video yang dibuat oleh kelompok migran di Jerman yang pernah aktif melakukan banyak aksi mengkritik rasisme ataupun Islamofobia di Jerman. Nama kelompok itu saja sudah menarik, yaitu Kanak Attack gitu. Attack itu ya kayak attack gitu kan.
menyerang. Nah, kanak itu dari istilah Kanaken dalam bahasa Jerman itu istilah yang penghinaan, semacam istilah ejekan untuk orang asing. Jadi malah istilah yang negatif yang kemudian dipakai oleh mereka dengan mengubah maknanya. Nah, jadi video ini mereka membuat banyak video yang semuanya mengkritik dengan tajam tapi juga humoris, dengan membuat aksi-aksi tertentu yang memperlihatkan rasisme tersembunyi gitu ya di masyarakat Jerman. Nah, video yang ini dibuat di sebuah acara perayaan 40 tahun migrasi. Jadi ada perayaan yang memperingati 40 tahun migrasi dari Jerman, dari Turki ke Jerman. Memang Jerman punya sejarah di situ, yaitu di masa tertentu ada kekurangan tenaga kerja di Jerman, kemudian banyak migran dari Turki didatangkan untuk bekerja di pabrik-pabrik dan sebagainya. Nah, di perayaan itu, kalau kita menonton videonya, silakan dicari, hanya saja tidak saya tampilkan di sini karena dalam bahasa Jerman. Jadi ya bisa dilihat tapi tidak bisa dipahami kecuali kalau di antara kalian ada yang bisa bahasa Jerman. Nah, di situ kita melihat betapa perayaan itu dilakukan dalam bentuk sebuah konser musik klasik yang hadir itu mayoritas ya politikus, kan? Dari orang-orang penting di kota Köln, Cologne, gitu. Jadi ya mayoritas yang hadir ini orang kulit putih Jerman, sedangkan orang Turki itu justru absurdnya hadir atau orang asing banyak hadir sebagai misalnya yang bekerja di bagian bagian mengelola makanan, minuman, mengeluarkan snack dan sebagainya. Jadi ya sebenarnya sangat absurd ya situasi tersebut. Nah, kemudian di perayaan yang aneh itu kelompok ini masuk dan mewawancarai beberapa orang Jerman dengan membawa pertanyaan yang membuat mereka bingung, membuat banyak orang kewalahan karena tidak tahu ini mengarah kemana ya gitu. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka membawa Alkitab, kemudian mereka menyuruh si orang Jerman yang mereka wawancarai ini untuk membaca ayat tertentu. Nah, ayat yang terkait dengan gender gitu kan. Jadi ya ayat yang diajukan pada beberapa orang Jerman yang mereka wawancarai ini dalam bahasa Indonesia terjemahannya, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, gitu kan. Jadi mereka menyuruh orang membaca itu, gitu kan. Nah, kemudian mereka menanyakan hal seperti Anda kan orang Kristen, gitu kan. Nah, berarti Anda meyakini ayat ini dong, gitu kan. Atau apakah ayat seperti ini bagian dari budaya Jerman, gitu. Nah, orang bereaksi umumnya sebagai kesal, marah, gitu kan. Ya saya orang Kristen, tapi ya kan nggak seperti ini, gitu kan, yang saya yakini. Atau ada juga yang bahkan menolak membacakan itu, gitu kan. Ada yang mengatakan, masa ini bagian dari budaya Jerman. Ada juga yang agak kritis dan mengatakan ya memang ini bagian dari budaya Jerman dan ini bermasalah. Gitu kan. Jadi ya dinamikanya seperti itu. Gitu kan. Nah kalau kita tahu konteks, tentu saja kita akan segera sadar bahwa ini mengkritik sesuatu gitu kan, yaitu bahwa
apa yang mereka lakukan terhadap orang Jerman ini, kan, dan dianggap sebagai aneh, kan, pertanyaannya dianggap sebagai kok seakan-akan tidak relevan, ngawur, gitu, itu sangat umum dilakukan terhadap orang Islam, gitu kan. Dan tentu itu relevan di sini karena orang Turki banyak yang Muslim, gitu. Nah, jadi sangat sering, gitu kan, yang dilakukan adalah mengajukan misalnya ayat-ayat tertentu yang dianggap sebagai tidak adil gender, gitu. Misalnya yang sangat sering disebut itu ayat yang dianggap mengizinkan seorang suami itu memukul istri, gitu. Nah, kemudian diasumsikan bahwa karena seseorang itu Muslim, berarti dia mengiyakan itu, berarti dia juga akan melakukan itu. Nah, jadi itu sangat umum terjadi dan orang tidak sadar bahwa itu bermasalah. Nah, ini di situ orientalisme tadi kelihatan. Misalnya persoalan bahwa Orient itu dianggap sebagai tadi timeless. Jadi sering sekali dalam kaitan dengan Islam yang terjadi adalah orang melihat Muslim sebagai monolitis, di mana-mana sama, dan seakan-akan semuanya perilakunya itu murni ditentukan oleh teks kitab suci yang ada tanpa menyadari bahwa ada interpretasi yang berbeda dan sama di masa lalu seperti di masa sekarang. Jadi ya ada anggapan-anggapan seperti itu sehingga seakan-akan sekedar perlu mengatakan oh ini kan teks kitab suci kalian, ya berarti itulah kalian. Gitu kan. Ya ada esensialisme dalam wujud semacam itu yang sangat umum terjadi dalam konteks wacana kolonial ini. Nah, itu yang di sini disubversi dengan dibalikkan. Gitu. Jadi dengan membalikannya seperti itu, ketika kita menonton videonya dan kita tahu konteksnya, kita akan segera melihat apa yang sedang dikritik di sini. Ketika dibalik itu absurdnya, tidak masuk akalnya anggapan-anggapan seperti itu. Seakan-akan seseorang itu karena Kristen berarti pasti dia mengiyakan relasi gender tertentu hanya karena ada ayat tertentu di dalam Alkitab, gitu. Kemudian itu juga otomatis menjadi bagian dari budayanya, gitu. Nah itu akan lebih kelihatan bahwa ada masalah di situ, bahwa ada esensialisme di situ yang tidak bisa diterima. Nah itu sebagai contoh masa kini, juga sebagai ilustrasi bagaimana hal semacam itu secara kreatif banyak dikritik oleh kelompok-kelompok yang seniman misalnya yang ada atau aktivis akademisi juga. Nah, contoh lain atau persoalan lain yang juga berkaitan dengan esensialisme. Jadi esensialisme bisa kita temukan bukan hanya dalam wacana kolonial, dalam sikap penjajah terhadap terjajah, tapi juga sebaliknya. Esensialisme juga sering sekali menjadi bagian dari perlawanan atau reaksi terjajah sendiri terhadap wacana kolonial. Nah, ini yang sering sekali disebut sebagai nativisme. Nativisme itu semacam kebanggaan yang kadang-kadang berlebihan terhadap identitas sendiri, yang di sini sering kemudian didefinisikan secara esensialis. Nah, jadi itu sering terjadi dalam proses perjuangan anti kolonial atau proses dekolonisasi, di mana kemudian
si terjajah ini mendefinisikan sifat kita seperti apa. Di Indonesia ya misalnya juga kita dengar misalnya sifat orang Timur itu seperti apa, atau watak orang Indonesia kadang-kadang didefinisikan dengan cara tertentu yang kadang-kadang misalnya sangat Jawa sentris. Jadi ada usaha untuk mendefinisikan diri berhadapan dengan penjajah. Nah, dan itu kemudian membawa risiko tertentu. Nah, misalnya bisa menginklusi minoritas. Misalnya kalau sebuah mayoritas negara pasca kolonial itu bersifat multi etnis. Nah, karena memang penjajah itu menciptakan batas negara itu bukan berbataskan atau berdasarkan kelompok etnis yang hidup di situ, tapi berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Jadi sering sekali menyatukan sekian etnis, seperti di Indonesia juga itu terjadi. Nah, ketika kemudian ada definisi diri, si negara yang kemudian merdeka ini dengan merujuk pada karakteristik esensial tertentu. Nah, itu sering sekali yang digunakan adalah etnisitas mayoritas, seperti di Indonesia Jawa, yang kemudian mudah mengeksklusi minoritas yang ada. Nah, kemudian juga sering sekali ini kemudian berkaitan dengan keadilan gender, yaitu dengan alasan perlu kembali ke budaya sendiri, kepada sesuatu yang dianggap dianggap identitas diri tanpa pengaruh Barat atau sebelum Barat berpengaruh. Sesuatu yang pribumi yang dirayakan ini, budaya pribumi yang dirayakan ini. Nah, itu sering sekali adalah budaya yang patriarkis. Jadi seakan-akan kalau perempuan misalnya menuntut posisi yang berbeda, nah seakan-akan ke barat-baratan, atau seakan-akan sudah menyimpang dari identitas aslinya, Nah, sehingga sering sekali ya nilai-nilai patriarkis itu masuk ke dalam nativisme ini. Nah, juga ya justru nativisme ini sering tanpa disadari mereproduksi stereotipe kolonial yang ada. Jadi memang membalikkan penilaian yang negatif. Kalau tadi direndahkan terus-menerus, kemudian itu dirayakan, identitas diri dirayakan sebagai sesuatu yang positif. Tapi sering sekali di dalam proses itu justru stereotipe yang sudah tercipta itu sering sekali direproduksi. Misalnya adanya stereotipe atau anggapan bahwa orang Barat itu lebih rasional, kemudian lebih bebas termasuk dalam hal gender, sedangkan ya orang Timur itu lebih unggul di unsur spiritual, emosional, atau lebih dekat dengan alam daripada orang Barat. Nah, itu kemudian dibalik, dirayakan sebagai sesuatu yang positif, tapi belum tentu ditantang. Jadi ya sering sekali justru ada kelanjutan dari stereotipe kolonial ini. Otomatis dengan itu juga di situ tetap ada esensialisme tertentu, tetap meyakini bahwa orang Timur gitu kan, ataupun etnis atau kebangsaan tertentu memiliki
sifat bawaan tertentu gitu kan, yang perlu yang akan tetap seperti itu gitu kan, dan perlu dilestarikan katakanlah gitu kan. Jadi ya tetap ada esensialisme di situ. Jadi ya kita melihat betapa esensialisme hadir baik di pihak penjajah dalam wacana kolonial, tapi juga di pihak terjajah. Nah ini dan bahwa dalam di kedua sisi ini sering berkaitan dengan gender juga. Jadi esensialisme berkaitan dengan identitas ras misalnya atau etnis itu sering sekali juga mengandung nilai-nilai tertentu seputar gender ataupun berkaitan juga dengan agama seperti yang kita lihat tadi dalam contoh kanak adak. Nah sekarang saya rasa kita sudah cukup jelas melihat apa itu esensialisme dan kenapa esensialisme itu bermasalah. Nah, itu sebenarnya juga sudah kita lihat terus-menerus sepanjang semester ini, terutama terkait gender. Jadi kita melihat betapa ya sekian pemikir gender, meskipun mungkin pemikirannya berbeda-beda, tapi hampir semuanya sepakat bahwa gender itu konstruk sosial. Nah itu kan dengan mengatakan itu, gitu kan, itu sudah merupakan kritik terhadap esensialisme. Jadi ya semuanya sepakat bahwa identitas kita, realitas kita sebagai laki-laki atau perempuan itu bukan, atau sebagai homoseksual, heteroseksual, itu bukan bawaan, bukan semacam esensi yang sudah kita bawa dari lahir, tapi itu sesuatu yang dikonstruksi. Nah, jadi ya esensialisme jelas sekali dalam feminisme dilihat sebagai sesuatu yang bermasalah dan yang memang selalu menjadi tantangan dalam keseharian. Karena banyak orang memang berpikiran esensialis gitu kan, dan itu yang banyak dikritik oleh feminisme. Nah, namun di sisi lain gitu kan, konstruktivisme yang dihadirkan oleh banyak jenis kritik gender, nah itu juga membawa tantangan tersendiri. Nah, dan di situ kemudian muncul gagasan esensialisme strategis. Nah, jadi istilah itu awalnya dimunculkan oleh Spivak, meskipun kemudian Spivak juga sempat agak kurang sepakat dengan cara istilah itu kemudian diambil darinya dan digunakan oleh orang lain. Jadi pada akhirnya dia tidak menggunakan istilah itu itu lagi, gitu kan. Tapi saya rasa ya gagasannya itu tetap relevan dan bisa kita bicarakan di sini. Nah, esensialisme strategis itu pada dasarnya merupakan ya memang sebuah strategi. Nah, persoalannya begini. Nah, kalau kita dan itu memang dilakukan secara semakin radikal oleh para pemikir feminis, melihat betapa gender merupakan sebuah konstruk. Begitupun unsur-unsur identitas kita yang lain. Nah, dengan demikian misalnya kita menggunakan istilah perempuan pun, gitu kan. Nah, itu sudah bermasalah sebetulnya, gitu kan. Apa itu perempuan, gitu kan. Nah, kalau itu merupakan konstruk dan pada dasarnya
kita tidak memiliki semacam identitas yang pasti, tapi misalnya seperti kata Judith Butler, kita cuman terus-menerus mengkonstruksi diri secara performatif. Ini mengalir terus. Kalaupun saya hari ini mengatakan saya perempuan, itu bukan hal yang sama seperti ketika kemarin saya mengatakan saya perempuan. Apalagi ketika orang lain mengatakan saya perempuan. Jadi sebetulnya yang namanya perempuan itu kan tidak ada. Tidak ada sesuatu yang bisa diasumsikan itu adalah definisi atau isi kata perempuan itu yang sudah disepakati bersama dan akan tetap seperti itu definisinya. Nah, sesuatu seperti itu tidak ada. Nah, dengan demikian, bagaimana sebenarnya kita bisa bergerak, gitu kan? Kalau kita tidak bisa mengatakan kita sebagai perempuan, gitu kan? Padahal kita sadar bahwa tidak ada sebuah kesepakatan bersama tentang apa itu perempuan, dan juga dalam kehidupan setiap orang itu tidak tetap apa itu perempuan. Gitu. Nah, bagaimana kemudian orang bisa misalnya melakukan aksi bersama sebagai perempuan, ataupun misalnya menulis tentang situasi perempuan dan sebagainya, kalau seperti itu keadaannya. Nah, di situ kemudian esensialisme masuk sebagai sebuah strategi. Nah, jadi misalnya ketika di suatu momen dalam gerakan ya, perempuan dari berbagai kalangan itu bersatu, berbicara atas nama kepentingan bersama mereka sebagai perempuan. Nah, itu mereka sadar, gitu kan, jadi tadi posisionalitas tadi masuk, bahwa sebetulnya tidak ada definisi perempuan bersama itu. Gitu kan. Pengalaman mereka sangat beragam. Gitu kan. Jadi sebenarnya definisi perempuan itu tidak ada, kepentingan bersama itu juga sesuatu yang sifatnya cair dan bisa saja berubah-berubah. Nah, tapi sebagai sebuah strategi saja mereka itu bersatu. Jadi esensialisme ketika mengatakan kita sebagai perempuan, gitu kan. Nah, itu adalah esensialisme yang strategis. Jadi sebagai sebuah strategi di saat itu esensialisme digunakan, gitu kan. Seakan-akan ya perempuan itu sama di mana-mana, gitu kan. Sesuatu yang bisa didefinisikan, gitu kan, yang memang semuanya memiliki keperluan, kepentingan yang sama yang sedang diperjuangkan ini. Jadi ya itu yang disebut sebagai esensialisme strategi. Lalu dalam kata Spivak itu a strategy suits the situation. A strategy is not a theory. Jadi ini bukan sebuah teori, gitu kan, tapi memang strategi, gitu kan. Dan strategi itu lahir dalam situasi tertentu, gitu kan. Jadi ya misalnya tadi ya para perempuan ini di situasi tertentu merasa kita harus bersatu memperjuangkan sesuatu. Kalau semuanya bersuara sendiri-sendiri itu tidak akan sampai kemana-mana. Jadi kebutuhannya yaitu sebagai strategi. Nah itu itu memang sesuai dengan situasi itu. Bukan berarti bahwa mulai dari momen itu, gitu kan, kemudian mereka memang terdefinisikan sebagai sebuah kesatuan. Bisa saja di situasi yang lain, gitu kan, perempuan-perempuan yang tadi bersatu itu berada di posisi yang berbeda. Ya, misalnya antara perempuan kulit putih dengan yang kulit berwarna, kayak yang mungkin punya kepentingan berbeda di situasi tertentu, gitu kan. Mungkin justru perempuan kulit berwarna di situasi tertentu berjuang bersama dengan laki-laki kulit berwarna.
bukan dengan sesama perempuan tapi kulit putih. Jadi tergantung situasi. Jadi ya itu bukan sebuah teori gitu kan. Jadi ya harus selalu diingat sebagai sebuah strategi gitu kan, yang kemudian selalu akan temporary. Nah, jadi esensialisme strategis itu selalu kontekstual, digunakan hanya untuk waktu terbatas, gitu kan. Dan harus digunakan sambil mengingat bahwa ini memang hanya strategi. Gitu. Jadi sambil jangan kemudian risikonya memang itu, gitu kan, dan itu alasan kenapa Spivak kemudian berhenti untuk mendukung istilah itu, gitu kan, adalah bahwa dengan sangat mudah itu berbalik dan menjadi esensialisme yang sesungguhnya, gitu kan. Karena sudah ada momen perjuangan bersama tertentu, kemudian berubah menjadi esensialisme yang malah diyakini benaran, bukan hanya sebagai strategi. Nah, Oke, ini mungkin sudah saya sebut ya. Jadi ya memang seperti yang sudah saya katakan tadi, ya ini itu terjadi misalnya ketika kita menggunakan kata perempuan, gitu kan. Nah, kata perempuan itu, gitu kan, tidak bisa dianggap merujuk ke identitas yang pasti, gitu kan, yang sudah terdefinisikan. Nah, ini tentu saja seperti yang sudah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan yang lalu, konstruksi perempuan itu selalu bersifat kontekstual. Jadi ya kita tahu bahwa gender itu sebuah konstruk sosial. Ya sosial itu kan merujuk ke konteks-konteks masing-masing. Nah, jadi konstruksi sosial ini tentu saja sifatnya plural, di mana-mana memang ada perempuan dan ada laki-laki. Nah, tapi bagaimana masing-masing gender itu dikonstruksi, nah itu tergantung konteksnya. Artinya konteks tempat, konteks waktu, juga konteks-konteks yang lain seperti misalnya kelas sosial, agama, dan sebagainya. Nah, jadi otomatis sangat plural dan juga sangat tidak statis karena berubah bersama dengan waktu. Jadi konstruksi gender saat ini tidak sama dengan 10 tahun lalu, 100 tahun lalu, selalu berubah terus-menerus. Nah, tapi dalam keseharian, nah kita menyebut kata perempuan seakan-akan merujuk pada situasi yang sama, identitas yang sama, pengalaman yang sama. Jadi, nah itu yang yang belajar kita sikapi dengan kritis ketika kita berbicara tentang esensialisme, kita sadar tentang posisionalitas tadi. Nah, yang menjadi masalah kan sering sekali kita mengasumsikan bahwa perempuan itu merujuk ke pengalaman bersama, dan contohnya misalnya kalau kita perempuan adalah pengalaman kita sendiri, gitu kan. Seakan-akan perempuan lain itu juga serupa. Nah, jadi ya seperti yang kita lihat tadi dalam konsep esensialisme strategis, jadi ya strateginya adalah bahwa agar perempuan bisa berbicara, bisa bersolidaritas, gitu kan. Nah, kata perempuan itu tetap digunakan sebagai sebuah strategi, seakan-akan itu memang merupakan identitas bersama, merujuk ke pengalaman bersama yang memang yang memang menyatukan kita.
Nah, tapi di dalamnya posisionalitas diri kita itu selalu harus tetap disadari. Jadi posisionalitas dengan esensialisme strategis itu sepasang. Di melakukan esensialisme sebagai sebuah strategi sambil menyadari di mana posisi kita. Jadi pengalaman kita, perspektif subjektif kita, yang seperti apa yang kita bawa ke dalam perjuangan bersama itu, gitu kan. Nah, dan juga unsur mana dari subjektivitas kita itu perlu kita sikapi secara kritis. Nah, sehingga kita harus menjaga ya, sehingga agar esensialisme yang terkandung dalam istilah perempuan itu tetap hanya sebagai strategi, bukan menjadi esensialisme yang sebenarnya. Nah, salah satu contoh mungkin bisa kita lihat di foto yang di kanan ini. Nah, ini dari bagian dari sebuah seri foto yang menyadarkan kita akan rasisme sehari-hari. Di sini juga berkaitan dengan gender. Yang ini ya konteksnya di Amerika Serikat, tapi saya rasa ini berlaku di mana-mana. Di mana di seri foto itu kritik itu dilakukan dengan membalikkan keadaan, agak mirip dengan video kanak-kanak itu. Jadi menggambarkan di sini seorang anak kulit putih yang berdiri di depan rak boneka dan ternyata semua boneka berkulit hitam. Nah, tentu kita akan segera menyadari bahwa biasanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu mayoritas boneka di dunia ini, saya rasa termasuk di Indonesia, yaitu berkulit putih. Dan anak dari ras atau etnis yang mana saja bermain dengan boneka itu tentu saja mengandung pesan implisit yang sangat bermasalah, yaitu seakan-akan kulit putih itu adalah yang paling bagus dan merupakan standar. Nah, jadi ya itu yang dipersoalkan di situ, dan itu saya rasa ya relevan di situ dalam arti bahwa ketika kita menggunakan istilah perempuan misalnya sebagai sebuah esensialisme strategis, kita harus sadar akan posisi kita gitu kan. Misalnya saya sebagai perempuan kulit putih, saya harus sadar bahwa memang dalam feminisme yang dikenal saat ini, sering sekali perempuan kulit putih seakan-akan dijadikan sebagai standar. Gitu. Dan saya harus menjadi bagian dari strategi tadi sambil menyadari posisi tersebut. Sambil berusaha mengkritik Eurocentrisme yang sering sekali ada dalam feminisme itu. Nah, jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi ya lebih kepada usaha untuk mendefinisikan sikap yang tepat menurut saya, ya menurut pemahaman saya, yaitu pertama menyadari posisi sendiri, posisionalitas, gitu kan, dalam kaitan dengan relasi, berbagai jenis relasi kuasa yang ada di sekitar kita. Itu tentu saja berbeda bagi semua orang, setiap orang. Misalnya ya laki-laki akan harus menyadari betapa relasi gender menguntungkan dia, bagaimana kemudian dia memetakan posisinya, membentuk sikap kritis terhadap itu misalnya. Nah, kalau bagi saya perempuan tapi saya kulit putih sekaligus muslim, nah itu juga menjadi
tantangan tersendiri. Jadi ya setiap orang harus memetakan sendiri di mana posisinya, kemudian mengolah hal itu. Nah, kemudian itu tetap untuk tetap bisa bergerak bersama atau bersuara bersama dibutuhkan strategi yang bisa disebut sebagai esensialisme strategis, tapi harus diperjuangkan sebagai selalu tetap sebuah strategi, bukan sesuatu yang jatuh pada akhirnya pada esensialisme yang sesungguhnya. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.